pertanyaannya sekarang, apakah kalian sudah sukses? Tujuan kita di sini, ya buat teman-teman adik-adik mungkin, ya adik-adik ingin belajar. Untuk apa belajar? Untuk menjadi orang yang sukses. Sukses bermanfaat buat kehidupan orang lain. Diambil bisa risikonya pecat katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga anak-anak. Karena ini rata-rata di bawah usianya di bawah anak saya. Ya, pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, semuanya dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan kita dijauhi dari masa virus corona ya. Seperti saat ini juga ada negara-negara lain juga termasuk Indonesia. Kami berterima kasih kepada Pak Yogi ya, sebagai pengurus di PT TOP yang juga bersama-sama dengan Pak Rino dari Sinergi Talenta, Bina Talenta ya, yang membuat acara seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak sekalian, bahwa PT TOP melalui Pak Yogi ini melakukan hal ini bukan hanya menginginkan bahwa anak-anak itu nanti bisa belajar dengan baik, tapi beliau juga menjalankan fungsinya sebagai manusia untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi saya minta maaf saya buka masker ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, ini adalah satu keluar biasaan di mana ada satu acara di mana teman-teman ini, anak-anak ini semua akan dilatih di tempat ini. Gitu ya, di tempat ini untuk menjadi apa? Pertanyaannya. Kalian tahu nggak mau dilatih jadi apa? Ada yang mau komen? Kasih pendapat? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Berdiri. Saya dari SMK Muhammadiyah Pasar. Saya kesini bertujuan untuk bisa membuat aplikasi-aplikasi pengaplikasian yang berguna bagi Indonesia. Oke, membuat aplikasi yang berguna bagi Indonesia. Oke, yang lain? Yang lain ngapain di sini? Ya. Oke, silakan, nama saya Muhammad Ridwan dari SMK Negeri Bakri. Saya kesini cita-cita ingin jadi programmer yang handal. Bagaimana bisa menjadi programmer tanpa harus di sekolah saja, tapi di luar juga, dan jadi manusia yang berguna di masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Mau ngapain kalian di sini? Pertanyaannya itu. Tadi yang sendiri siapa tadi itu? Siapa namanya yang sendiri tadi? Kamu jelas? Jawab sendiri. Kamu ngapain kamu kesini sendirian lagi? Saya dari SMK Negeri Semarang. Saya ini dengan tujuan belajar menjadi programmer yang handal, dan saya sini juga untuk mencari ilmu dari luar sekolah. Jadi tidak hanya mengandalkan guru saya, tapi mengandalkan dari industri-industri yang lainnya. Oke, baik. Oke. Jadi kita semua ngumpul di sini punya tujuan, ya kan? Kalau nggak punya tujuan, ngapain kita di sini? Tujuan kita di sini, ya buat teman-teman adik-adik mungkin, ya adik-adik ingin belajar. Untuk apa belajar?
untuk menjadi orang yang apaan? Untuk menjadi orang lain udah jadi orang sekarang kita. Untuk menjadi orang yang sukses. Sukses bermanfaat buat kehidupan orang lain. Itu harus dicamkan di hati kita. Kita mau sukses bukan buat diri sendiri, tapi memberikan manfaat buat orang yang lain. Ya, pada saat kalian sukses, kalian bisa dibilang sukses kalau kalian bermanfaat buat orang lain. Kalau kalian nggak bermanfaat buat orang lain, kalian belum menjadi sukses. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian sudah sukses? Belum. Oke. Ya, kalian sudah sukses. Saat ini kalian ada di sini, kalian sudah berjalan menuju kesuksesan. Karena sukses itu bukan satu tujuan. Sukses itu adalah perjalanan. Ya, sukses itu adalah journey. Dimana kalau sukses itu bukan berhenti kita setelah meraih sukses, tapi kita harus menambah kapasitas kita lagi untuk terus berjalan, bertambah sukses, dan bertambah sukses. Tetapi begitu kita sudah sukses, jangan melupakan apa yang dulu menjadi bagian kehidupan kita. Anak-anak sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yang paling senior mungkin di antara kita yang hadir semua di sini. Karena saya sudah masuki masa penempurna tugas, ya. Selama 30 tahun saya bekerja di dalam dunia perbankan. Ya, 30 tahun itu saya ada di beberapa bank. Nah, ketemulah saya dengan Pak Yogi dan teman-teman ini. Tapi saya begitu ketemu dengan Pak Yogi dan teman-teman, saya merasa saya nggak lebih tua dari mereka. Jadi saya merasa usia saya setara-setara aja gitu ya. Bahwa usia itu tidak membatasi orang untuk beraktivitas. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan terus, sehingga saya akan terus melakukan aktivitas saya, dan saya sekali lagi bahwa ini memberikan manfaat. Nah, bagaimana caranya memberikan manfaat dalam konteks seperti ini? Saya mempertemukan Pak Yogi dengan Pak Dino. Terjadilah kolaborasi. Bisnis ke depan, kesuksesan kita ke depan, nggak bisa dilakukan sendiri, tapi kita harus melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi itu ngerti kan ya? Bekerja sama dalam konteks yang positif untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi berkolaborasi. Makanya saya senang sekali ada beberapa sekolah di sini yang datang bersama-sama berkolaborasi. Ya, Anda tadinya nggak saling kenal, tetapi di tempat ini kita sudah mulai saling berkenalan satu sama lain. Bisnis itu ke depan, ya kalau orang menjadi sukses itu, kuncinya cuma satu, adalah dipercaya orang. Itu adalah kunci. Bukan dipercaya karena apa namanya agama atau apa, percaya bukan, tapi trust ya. Nah, untuk bisa dipercaya oleh orang itu kita harus melakukan dengan cara yang baik. Yang pertama adalah kuncinya adalah kejujuran. Ya, kejujuran di dalam diri sendiri harus ditanamkan. Anak-anak semua harus menanamkan yang pertama adalah jujur. Karena kalau kalian jujur, kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat baik, yaitu adalah trust, dipercaya. Kalau sudah dipercaya sama orang, percayalah saya bahwa kalian akan terus menjadi sukses. Ya, jujur, yang pertama jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, jujur kepada diri sendiri. Itu adalah yang paling utama. Gitu ya, karena saya punya anak juga, anak saya 3. Gitu ya, saya menanamkan itu juga kepada anak-anak. Nah, yang kedua adalah rendah hati, bukan sombong. Ya, kita mau ngapain lagi gitu? Kita hidup adalah harus rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah diri itu tidak boleh, tapi yang boleh adalah rendah hati. Yang harus dilakukan adalah rendah hati. Bagaimana kita berlaku rendah hati? Rendah hati itu tidak sombong. Ya, jangan sombong. Belum apa-apa tidak sombong. Apalagi kita di sini berkumpul bersama-sama dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya, kita semua harus saling bekerja sama untuk mencapai sesuatu yang baik. Ya, itu yang saya inginkan. Teman-teman ingat, seusia saya, mungkin saya lebih tua dari orang tua kalian, gitu ya, lebih senior saya. Seusia saya masih ingin terus beraktivitas dan berproduktivitas. Saya ingin produktif. Saya nggak ngerti yang namanya tadi komputer. Bapak-bapak mungkin guru-guru ini lebih mengerti daripada saya tentang komputer.
Saya belajar, ketemu dengan Pak Yogi belajar, ketemu dengan teman-teman yang masih muda-muda ini, saya belajar. Bagaimana caranya belajar? Banyak sekali caranya belajar. Ya, kalian di sekolah sudah belajar. Sekarang di sini belajar lagi. Karena untuk menjadi sukses itu kita harus belajar. Nah, untuk belajar itu kalian harus satu, membaca. Membaca itu memberikan kita pengetahuan, ya, memberikan kita kapasitas. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak juga kita bisa memberikan ide. Karena kalau saya disuruh ngomong di depan, saya nggak ngerti permasalahannya, tapi karena saya pernah membaca itu, saya bisa mengekspor masalah tersebut. Gitu ya, jadi membaca. Harapan kami di sini sebagai orang tua, sebagai guru-guru di sini, ya tentunya mengharapkan kalian berhasil. Ya, keberhasilan kalian itu nantinya diukur daripada seberapa bagaimana kita mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Adik-adik semua anak-anak, kalian akan ketemu dengan para mentor. Mentor-mentor ini bukan cuma teori tahunnya, tapi mentor-mentor ini semua mereka punya keahlian. Saya menjamin itu karena saya berinteraksi dengan mentor-mentor ini. Mereka sangat ahli. Nah, kalian itu adalah orang yang sangat beruntung. Ya, kalian sudah memulai sukses kalian untuk ketemu dengan mentor-mentor ini, terutama Pak Yogi. Banyak beliau ini berkecimpung dalam dunia teknologi, ya. Dan beliau mungkin belajarnya juga dari Amerika hingga beliau datang ke Indonesia di sini untuk membangun Indonesia. Nah, tadi kalau ada orang yang bilang saya mau membuat sesuatu untuk berguna buat Indonesia, ya, itulah yang kita butuhkan. Karena negara kita ini masih butuh anak-anak muda, gitu ya, generasi penerus untuk menjadi pemimpin yang mengerti teknologi. Tapi setelah itu jangan lupa adalah kita harus memberikan manfaat buat orang lain. Ya, itu yang usaha saya. Ya, sekali lagi bahwa ke depannya saya berharap bahwa anak-anak ini adalah juga anak-anak yang sukses di dalam sekolah. Kan Anda tinggal satu step lagi untuk menjadi universitas atau ya, untuk menjadi mahasiswa. Ya, satu step menjadi mahasiswa. Jangan buang waktu 6 bulan. Ikuti semua peraturan yang ada, khususnya dalam masalah kesehatan saat ini ya. Jangan lupa masker tetap digunakan. Saya minta maaf tadi saya nggak gunakan karena berbicara. Yang kedua, cuci tangan, jaga jarak dan sesuatu. Memang karena ini kita juga punya ruangan yang begitu luas, kalian juga harus bisa menjaga jarak. Dan lagi, jangan saling merugikan di antara satu sama lainnya. Ya, jangan punya sikap macam-macam. Ya, karena kita di sini datang bersama-sama untuk belajar. Ya, dan semua yang saya harapkan di sini ada berapa orang nih Pak? 20 ya, 20. Nanti 21 Pak. Orang, gitu ya, menjadi orang yang sukses di depan. Ya, tahun lagi ke depan kita tahu anak-anak ini memiliki kesuksesan yang baru. Saat ini kalian sudah sukses. Ya, kalian sudah sampai di sini. Kalian sudah membuka pintu ya untuk menjadi lebih sukses dari yang sekarang. Jadi manfaatkan waktu kalian selama 6 bulan ke depan. Kalian berinteraksi dengan para narasumber ataupun juga para mentor. Kalian harus manfaatkan sebesar-besar. Ya, saya pikir begitu. Ya, terima kasih banyak kesempatannya Pak Yogi, Pak Rino, ya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak guru dan orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini telah melaksanakan tugasnya mengantarkan anak-anak kita ini masuk ke dalam gerbang kesuksesan yang baru. Dan mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang salah yang kurang berkenan. Itu adalah masalah penyampaian saja. Dan kita berharap semua Tuhan meridhoi ya apa yang saat ini kita lakukan, dan mudah-mudahan semua dipimpin supaya jalannya jalan lebih baik dan kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Selamat siang kepada teman anak-anak, selamat belajar kepada bapak-bapak dan ibu guru dan orang tua. Ya, selamat kembali nanti ke tempatnya masing-masing. Semoga selamat dalam perjalanan. Halo, nama saya Hendra Muhammad, istri kami Hendra, asal dari Kuningan, Jawa Barat. Saya Anda, sama dari Kuningan, Jawa Barat. Saya sebagai bagi dari kami yang anak-anak
perkenalkan, saya sebagai web developer di PT Papua. Saya berasal dari Bondowoso. Terima kasih. Depan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rian sebagai web developer asal dari Kuningan, Jawa Barat. Selamat pagi, nama saya Rifana. Saya web developer. Saya aslinya di Sumatera Barat. Mungkin sebelum kita lanjut untuk tata cara dari Pak Dani ada salah kata. Terima kasih sebelumnya waktunya Bapak Yogi. Mungkin saya di sini cuma mau sharing aja ya, kalau kita itu berusaha atau kita mau belajar kita pasti bisa sukses. Intinya kita jangan pernah putus asa, itu aja sih. Jadi mimpi tinggi nggak apa-apa, yang penting kita tetap berusaha terus mewujudkan. Jadi saya sudah coba berbagai macam bidang, terutama dulu awalnya tuh dari musik saya sudah coba, ternyata bukan di situ. Saya kembali ke Jawa Timur belajar lagi tentang programming. Itu saya udah ketinggalan 4 tahun dan ternyata waduh udah kayak gini 4 tahun ini perubahannya. Jadi saya belajar lagi dari nol lagi. Setelah itu nekat saya berangkat ke Jakarta. Gitu aja itu mulai nyari pekerjaan. Alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Maesa. Jadi saya ngekos dulu di Pak Maesa sekitar seminggu. Kita berjuang bareng, akhirnya kita masuk di Oxy Kreatif bareng. Kita berjuang bareng dari nol sampai akhirnya bisa sampai ada pelatihan di sini. Jadi intinya apa ya, kita jangan pernah menyerah, kita selalu semangat. Buat teman-teman juga, apalagi yang masih muda, perjalanan juga masih sangat panjang. Jadi nggak perlu khawatir lah, kita belajar. Sekarang medianya juga sangat banyak ya, YouTube, mau tutorial pun banyak. Itu kalau zamannya saya itu kan masih sangat sedikit, isinya cuma jadi begitu. Kalau sekarang kan sudah tutorial apapun itu, mau belajar bahasa pemrograman apapun sudah ada di sana semua. Kita bisa belajar. Apalagi kita kumpul jadi satu kayak gini, kita punya temen yang bisa sharing. Jadi nggak perlu malu-malu, jadi saling kenalan. Mungkin yang nggak bisa kita angkat juga, kita kasih ilmunya, kita ajarin supaya menjadi bisa. Jadi kalau di sini kita kan bukan juga untuk bukan untuk balapan ya, kita semuanya di sini belajar, kita sharing sama yang lain, yang bisa ngajarin yang belum bisa, jangan ada sungkan-sungkan gitu. 6 bulan ini digunakan semaksimal mungkin, jangan ada namanya sungkan atau apa, tanya pada ide seperti yang tadi Pak Alvin sampaikan juga. Kalau disampaikan kita berasal dari manapun pasti bisa sukses kalau kita mau berusaha. Jadi jangan misalkan saya dari kota kecil ini, saya nggak ngerti apa-apa, jangan ada mental seperti itu ya. Halo, saya Danang dari Oxy Kreatif. Di Oxy Kreatif saya sebagai senior developer. Halo, saya Rafin di Oxy Kreatif sebagai Creative Division. Nama saya Yuni Hasuti, orang tua dari Audelas Magosyang, SMK Negeri 8 Semarang. Informasi ini dari pihak sekolah. Jadi pihak sekolah ketika menawarkan anak-anak harus magang, ada informasi mengenai magang di Jakarta di PT TOP ini. Untuk harapan saya supaya saya bisa menjadi programmer yang lebih andal dan juga mendapatkan ilmu lebih banyak daripada di dalam sekolah. Punya kesempatan, dia punya peluang untuk belajar pada ahlinya. Karena saya lihat TOP ini teknologi otomatisasi prima. Jadi saya lihat profilnya juga memang sesuai dengan ekspektasi saya, atau Dela sendiri peminatannya juga ke sana. Dia sendiri memang sering senang untuk programming, coding. Dia suka ikut seminar-seminar sendiri juga. Saya harap dengan di situ dia akan ketemu dengan potensi dia, ketemu dengan ahlinya di sini gitu. Harapan saya di program ini
semoga di Indonesia ini saat ini di Indonesia sangat banyak dibutuhkan programmer, apalagi di dunia digital. Jadi saya berharap banyak di program ini adik-adik ini bisa menjadi programmer yang handal bagi Indonesia. Harapan saya untuk adik-adik agar bisa bersaing di dunia digital, lebih kreatif dan mampu bersaing bersama orang yang di luar sana, karena sekarang industri digital sedang sangat dibutuhkan ya. Jadi saya harap adik-adik bisa ikut berkembang bersama dan bisa mendapatkan kesempatan. Ya, saya melihat well managed ya. Perusahaan ini saya lihat profesional juga, karena menyiapkan anak-anak yang 20 orang ini kan bukan hal yang mudah. Mereka mempersiapkan, saya lihat tadi ruangan-ruangannya juga sudah dipersiapkan dengan baik gitu. Jadi saya sebagai orang tua tenang gitu ya, bahwa anak saya ada di tangan orang yang pas, di tangan orang yang profesional gitu. Jadi saya berharap saya sangat respect dengan PT TOP ini. Kalau untuk perusahaan yaitu Aksi Kreatif, saya berharap kedepannya itu bisa lebih luas lagi cakupannya, jadi bisa masuk ke SMA lebih banyak, SMK lebih banyak, jadi bisa mencetak anak muda yang kreatif juga terus menjadi programmer yang handal. Nah, nggak kalah dengan programmer yang ada di luar. Jadi semoga semuanya bisa tercapai dalam waktu yang cepat, dimudahkan semuanya, apalagi Aksi Kreatif, supaya bisa lebih bermanfaat bagi Indonesia. Ya, kalau dari saya sih kurang lebih sama ya. Saya berharap agar lebih banyak adik-adik yang bisa kita jangkau, agar semuanya bisa mendapatkan materi yang sama dan agar TOP bisa menjadi lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Sekian dari saya. Bro, wah ketemu lagi kita nih. Ini apa yang sampean bikin ini? Kok ngomong-ngomong ada tiba-tiba anak yang belajar dari SMK di Jawa Tengah, kalian buat di sini, kamu undang sini, dilatih 6 bulan, dikasih makan, dikasih duit lagi, ya kan? Apa maksud sampean ini? Ya, apa ya? Kita kerja bukan cuma untuk diri kita sendiri lah gitu, dan kita mau bantu orang biar bermanfaat bagi masyarakat gitu, tapi kita nggak bisa selamanya kasih orang itu ikan, tapi kita harus kasih pancing gitu. Bagaimana cara mereka memancing, tapi bukan hanya itu, tapi bagaimana mereka even bisa membuat alat pancingnya sendiri, seperti itu Pak. Dan kebetulan waktu itu ditemukan dengan Pak Rino, itu dari Balai Pelatihan Kerja ya. Bersyukur berkolaborasi dengan dia bisa temukan dengan orang-orang yang punya passion untuk programming, passion untuk menjadi manusia yang lebih baik gitu kan, untuk memperbaiki diri sendiri, berguna bagi masyarakat, membantu keluarga, membantu teman-teman, dan harapan kita ya itu tadi, mereka nggak stop untuk belajar hanya untuk diri sendiri, tapi juga berguna bagi masyarakat kayak gitu. Wah, tuh hebat, hatinya mulia ya. Mantap. Tapi selama 6 bulan ini apa yang kamu ajarin rencananya? Kita akan ajarkan programming gitu. Jadi ini mereka datang dari berbagai macam sekolahan. Kita nggak tahu background mereka itu seperti apa, bagaimana mereka belajar programming selama ini. Jadi yang program yang kita berikan itu adalah belajar dari dasar, itu tentang basicnya. Soalnya banyak sekali yang kita temukan di industri itu orang sudah bisa bagaimana cara balapan, tapi nggak even tahu bagaimana cara bikin mesinnya, seperti itu. Jadi itu yang mau kita ajarkan. Tapi selain itu yang kita ajarkan di tempat ini bukan hanya technical, bukan hanya programming, tapi karakter Pak, gitu. Karena karakter itu sangat amat penting dimanapun juga, gitu. Baik dalam bekerja, bersosialisasi dengan orang, seperti itu. Dan karakter itu lebih bersinar daripada technicality lah, gitu. Oke, jadi attitude ya. Betul. Attitude lebih tinggi daripada mereka punya skill. Jadi kita bentuk attitude dan juga
kita latih skillnya dia, tetapi yang paling utama adalah bagaimana dia membuat kehidupan orang lain lebih baik. Oke, Pak Yogi, ini kan kerjasama dengan Pak Rino dalam rangka melatih teman-teman ataupun anak-anak SMK yang masih magang. Sekarang Pak Yogi, kalau seandainya ada pertanyaan, ada di sebuah daerah gitu ya, yang dimana ada Karang Taruna, Pak Yogi bisa nggak kira-kira diaplikasikan untuk melakukan pelatihan yang sama dengan ini? Sangat bisa Pak, ini program ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu mengulang semua dari basic gitu, kita back to basic gitu. Jadi kalau misalnya bela diri diumpamakan, itu kita nggak mengajari bagaimana cara menendang kepala dengan tendangan balik, tapi kita stick dengan basic, mulai dari tendangan bawah, tendangan tengah, atas, barusan tendangan putar, seperti itu Pak. Jadi program kita ini sesuai dan cocok untuk siapa saja yang mau belajar, yang punya inisiatif untuk belajar dan mengutamakan untuk improvement diri sendiri gitu. Jadi utamanya bahwa orang yang mau belajar dan pengen dirinya lebih baik daripada yang sekarang. Ya, walaupun dengan gaya taekwondo ya. Kelihatannya belajar taekwondo juga ya. Gua tendangan bawah, tendangan tengah, tendangan atas baru muter ya. Wah, gue juga dulu belajar taekwondo gitu Sobyong. Oke. Jadi kedepannya bahwa kita berharap Indonesia akan lebih maju. Amin. Ya, akan lebih punya tenaga-tenaga programmer yang handal. Yes. Ya, yang bisa kita andalkan untuk kemajuan dan teknologi digital saat ini. Amin, betul. Begitu kan Pak Yogi? Iya, sangat setuju Pak. Harapan lainnya mungkin? Harapan saya untuk ke depan ini mereka menambah ilmu, semoga mereka seperti bambu ya, semakin banyak ilmu mereka semakin menunduk gitu, sama juga dengan tanaman-tanaman padi, jagung, seperti itu Pak. Jadi biar mereka bukan sombong tapi justru mereka merendahkan diri, mereka bisa pass the baton gitu, membantu orang lain, membantu orang yang membutuhkan, untuk membuat orang lain lebih sukses, seperti itu Pak. Oke. Ya, itulah para pemirsa, keinginan dari Pak Yogi adalah dia membuka pintu surga ya, supaya bisa berjalan menuju jalan yang benar, membuka pintu rezekinya buat dirinya sendiri maupun buat orang lain. Kira-kira begitu ya. Indonesia maju.